32. Seruan Sang Khalik mulai menyapa setiap insan yang masih terlelap dalam mimpinya. Namun bagi setiap insan yang beriman pastilah akan merasakan adanya sinyal akan kasih sayang Tuhan, untuk bisa merajuk. Adinda mulai mengerjapkan kelopak mata indahnya kala ia mendengar lantunan azan yang selalu setia tersimpan dalam benda pipihnya itu, telah berhasil menyadarkannya dari alam bawah sadarnya. Meski Adinda masih belum selesai dari masa nifasnya, namun hal itu tak membuat Adinda untuk bangun di pagi hari dan bermalas-malasan. Jika biasanya di waktu subuh kedua putranya telah terbangun, namun kali ini Aganta dan Damian masih setia terlelap, mungkin karena kedua bayi mungil itu sempat terjaga cukup lama di malam harinya, membuat Aganta dan Damian masih terlelap di waktu subuh. Anak mama masih belum bangun Hem. Pasti karena tadi malam kalian bergadang ya sayang, kasihan sekali anak mama. Seru Adinda dengan menatap wajah kedua bayi mungilnya. Ini masih subuh, lebih baik aku mandi dulu saja, setelah itu aku akan membantu Bi Ima dan Bi Tarsih. Gumam Adinda dan ia pun langsung bergegas untuk mandi. Tak lupa handuk dan baju kimononya Adinda siapkan. Waktu telah menunjukkan pukul 4.30 dini hari, seperti biasa para asisten rumah tangga mulai memasak untuk menyiapkan sarapan untuk para majikannya. Terlihat Bi Ima dan juga Bi Tarsih yang begitu sigap dan handal dalam memasak. Bu Ima, bagaimana sambalnya sudah siap? Tanya Bi Tarsih. Siap Bu, semuanya sudah beres. Sahut Bi Ima. Oh ya sudah. Ini kuah ikan asam pedasnya juga sudah saya masak Bu. Sahut Bi Tarsih yang ikut menimpali. Tapi ada 2 menu lagi yang masih belum selesai Bu, tumis brokoli dengan seafood cuminya. Ujar Bi Ima lagi. Iya Bu, ini saya sedang mencuci cuminya. Sahut Bi Tarsih. Membicarakan tentang tumis brokoli mengingatkan Bi Ima pada Bi Nadia. Untuk sesaat Bi merasa sedih di ruangan dapur itu. Bu Tarsih, bicara tentang tumis brokoli, saya jadi teringat dengan Bu Nadia Bu. Seru Bi Ima sedih. Bi Tarsih yang mendengar itu pun untuk sesaat menghentikan aktivitasnya. Bi Tarsih teringat akan saat di mana Bi Nadia suka membantunya dan merawatnya saat dirinya sakit. Memang Bu Nadia itu benar orang yang sangat baik. Iya Bu Ima, saya jadi teringat Bu Nadia. Biasanya Bu Nadia lah yang suka memasak tumis brokoli jika Nyonya ingin makan tumis brokoli. Sahut Bi Tarsih yang juga merasa sedih. Kira bagaimana ya Bu, kabar Bu Nadia? Sayang sekali orang baik seperti Bu Nadia harus terkena masalah karena putrinya. Seru Bi Ima. Dan kemudian 2 wanita yang dibalut rasa sedih itu karena kepergian teman terbaiknya, kini mulai kembali fokus pada aktivitas memasaknya. Kemudian tidak lama dari itu atau sekitar 5 menit berlalu, datanglah sesosok wanita berhijab dengan wajah manisnya yang sudah begitu segar. Assalamualaikum. Seru Adinda. Waalaikumsalam. Sahut Bi Ima dan Bi Tarsih dengan bersamaan. Non Adinda, ada apa? Ada perlu sesuatu kah? Tanya Bi Tarsih. Iya Non Adinda butuh apa biar kami yang siapkan, jadi Non Adinda tidak perlu turun, Non Adinda kan harus istirahat. Sahut Bi Ima yang ikut menimpali. Ya Allah Bi, berapa kali harus Adinda katakan, jangan pernah mengatakan Adinda dengan sebutan Non. Sahut Adinda yang merasa tak suka dengan sebutan yang disematkan untuknya. Aduh, tidak apalah Non, yang penting kan kita tetap menganggap Non sebagai anak kita, kalau untuk sebutan Nona itu semua diucapkan untuk menghormati Nona Adinda saja. Sahut Bi Tarsih. Ya sudah terserah Bibi sajalah. Sahut Adinda pasrah. Adinda hari ini ingin membantu Bi Ima dan Bi Tarsih masak. Seru Adinda. Tidak usah Non, biar kami saja yang masak, Non Adinda istirahat saja, sahut Bi Ima, dan dibenarkan oleh Bi Tarsih. Ayolah Bi, mumpung anak Adinda sedang tidur, jadi Adinda juga ingin membantu memasak, tolong jangan larang. Adinda iya.
sahut Adinda dengan mimik sedihnya. Bi Ima dan Bi Tarsih merasa tak tega melihat Adinda. Mau tidak mau salah satu dari mereka harus mengiyakan. Ya sudah, kalau itu memang mau non. Sahut Bi Ima pada akhirnya. Akhir mereka bertiga pun sama memasak. Kali ini Adinda yang akan memasak tumis brokolinya, karena Adinda tahu kalau pastilah Nyonya Devinanya yang meminta. Non Adinda, ini sudah hampir 2 bulan umur Tuan Muda Aganta dan Tuan Muda Damian, itu artinya masa nifas non sudah selesai ya? Tanya Bi Ima, namun di balik pertanyaannya itu ada senyum terselubung. Masih belum Bi, mungkin Adinda baru selesai masa nifas kalau sudah 2 bulan. Sahut Adinda. Wah, itu artinya non Adinda dan Tuan Al akan segera menikah. Sahut Bi Ima dengan senyum jahilnya. Dek, 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 dek. Seketika itu jantung Adinda berdetak lebih kencang. Mendengar kata pernikahan benar membuat perasaannya menjadi harap cemas. Benar dengan apa yang diucapkan oleh Bi Ima, jika pernikahannya dengan Tuan Al sudah semakin dekat. Non Adinda kenapa diam? Seru Bi Ima lagi. Tidak Bi. Tidak apa-apa. Sahut Adinda dengan wajahnya yang sudah terlihat memerah karena malu. Sudah Bu Nadia, jangan ditanya lagi, lihat saja itu wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Sahut Bi Ima dengan senyum jahilnya. Di sebuah kamar yang cukup mewah, seorang gadis sepertinya tengah sibuk sedang mencari pakaian yang cocok untuk ia kenakan di hari pernikahan sahabatnya. Vita terus memilah dan balikkan pakaian yang sedang ia cari, namun sepertinya ia tak kunjung juga menemukan baju yang cocok. Tidak ada yang cocok, aku harus menggunakan baju apa? Gumam Vita. Ini semua karena si manusia robot Tuan Andrew, bagaimana bisa dia membawa model baju yang seperti ini, tidak ada yang lebih panjang, semuanya di bawah lutut, kan aku jadi malu. Seru Vita lagi. Ya, Vita memanglah bukan gadis yang menggunakan hijab, tetapi Vita adalah gadis desa yang setiap harinya selalu setia menggunakan baju dengan model lengan panjang dan rok panjang. Meski sebenarnya baju yang dibawa oleh Andrew bukanlah model baju yang tidak terlalu terbuka, tetapi tetap saja Vita masih merasa malu jika memakainya. Sepertinya aku harus beli baju baru lagi, tapi kalau mau beli baju di kota ini di mana, aku kan tidak tahu seluk-beluk kota Jakarta. Seru Vita lagi yang merasa kebingungan. Apa aku minta bantuan Tuan Andrew saja ya, pasti dia lebih tahu, tapi, tidak dia kan orangnya sangat kaku, mana mungkin dia mau membantuku, dia kan bisanya hanya mau melakukan sesuatu kalau Tuan Al yang menyuruh. Gimam Vita panjang lebar. Vita menghela nafasnya cukup panjang. Ia benar bingung dengan keadaannya saat ini. Bertambahnya waktu mengantarkan pada pergantian hari. Hari terus berlalu tanpa bisa disadari. Tanpa terasa dia minggu lamanya Adinda telah selesai dari masa nifasnya, dan itu menandakan hari di mana dua insan akan membuat sebuah ikatan suci di bawah ridho Sang Ilahi. Ya, hari ini adalah hari di mana seorang Alexander Geral Georgino dengan Adinda Zilvanya Kanzu akan melangsungkan pernikahan. Kegiatan ijab kabul akan dilaksanakan di tempat terbuka di sebuah halaman yang begitu luas dan teramat indah di kediaman Al. Ornamen yang sangat indah begitu menghiasi halaman mewah itu. Nampak semua keluarga telah hadir untuk menyaksikan pernikahan putra dan putri mereka. Pak Budi kini sudah hadir di tengah acara pernikahan putrinya untuk menjadi wali bagi putrinya. Sedangkan Al dengan menggunakan setelan jas putihnya, sudah duduk dengan tegak dan berhadapan langsung dengan penghulu. Jujur saja Al sangat merasa dak-dikduk. Jantungnya berdetak tidak karuan, padahal ini adalah pernikahan keduanya. Kenapa aku jadi deg-degan seperti ini? Saat aku menikahi Cynthia dulu jantungku tidak berdebar seperti ini, tapi kenapa sekarang saat aku akan menikahi Adinda menjadi berdebar seperti ini? Batin Al.
Pak Budi yang melihat Tuan Al-nya yang merasa gugup, berusaha untuk menangkan. Tuan Al, tenanglah Tuan, tarik nafas Tuan Al dulu, mulailah semuanya dengan Bismillah, insya Allah, semuanya akan berjalan lancar. Seru Pak Budi. Iya Pak, sahut Al.